Depresi adalah gerbang bunuh diri. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. An-Nisa 29. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Al-Baqarah 195. Berita-berita yang disiarkan oleh beberapa kantor berita menyebutkan bahwa penyakit depresi telah pula menyerang mantan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan. Penyakit ini menyerang Reagan saat usianya telah melewati 70 tahun, di mana ia seharusnya tidak lagi menghadapi tekanan dan berkali-kali menjalani operasi. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. An-Nisa 78. Banyak orang terkenal dan secara khusus yang menerjunkan diri dalam dunia seni, terutama mereka yang terserang penyakit ini. Depresi ini telah menjadi penyebab utama, tapi bukan satu-satunya atas kematian seorang penyair terkenal, Salah Jahin. Demikian halnya dengan Napoleon Bonaparte yang dikatakan mati karena tertekan mentalnya di tempat pengasingannya. Dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. At-Taubah 55. Masih segar dalam ingatan kita tentang berita yang dirilis oleh beberapa kantor berita dan kemudian menjadi headline media dunia, yakni tentang kejahatan yang dilakukan oleh seorang ibu berkewarganegaraan Jerman yang membunuh ketiga anaknya dengan sadis. Ternyata penyebabnya adalah depresi. Karena kecintaannya yang berlebihan kepada anak-anaknya, dia khawatir akan mewariskan kepedihan dan tekanan hidup yang saat ini dia rasakan kepada mereka. Keputusannya adalah menghindarkan mereka dari kepedihan ini dengan cara membunuh mereka, kemudian dia membunuh dirinya sendiri. Angka yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO menunjukkan bahwa masalah ini sangat riskan. Pada tahun 1972, orang-orang yang terkena penyakit depresi ini hanya sekitar 3%. Angka ini naik menjadi 5% pada 1978. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa 1 dari 4 orang Amerika menderita penyakit ini. Sementara itu, Ketua Konferensi Goncangan Mental Disorder yang diadakan di Chicago pada tahun 1981 menyebutkan bahwa ada 100 juta orang penderita penyakit depresi di dunia. Kebanyakan dari mereka berada di negara-negara maju. Statistik yang lain menyebutkan angka 200 juta orang. Dan tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali setiap tahun? At-Taubah 126. Seorang bijak bestari mengatakan, buatlah minuman yang manis dari lemon. Seorang bijak yang lain mengatakan, orang cerdik bukanlah orang yang mampu menambah keuntungannya, namun orang cerdik adalah orang yang mampu mengubah kerugian menjadi keuntungan. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Baqarah 157. Dalam peribahasa disebutkan, janganlah Anda membenturkan diri ke tembok. Artinya, janganlah Anda melawan orang-orang yang tidak akan memberikan manfaat. Jika kau tak dapat melakukan sesuatu, maka tinggalkanlah. Lakukanlah apa yang bisa kau lakukan. Dalam peribahasa yang lain disebutkan, janganlah Anda menumbuk tepung. Karena itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan, supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu, dan terhadap apa yang menimpa kamu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ali Imran 153. Artinya, masalah-masalah yang telah selesai dan telah berlalu jangan diungkit-ungkit lagi, sebab itu hanya akan menimbulkan kesedihan, kegoncangan, dan waktu yang terbuang percuma. Dalam pepatah lain disebutkan, ini merupakan pepatah Inggris, janganlah Anda menggergaji serbuk kayu. Artinya, serbuk kayu jangan digergaji lagi, sebab pekerjaan itu telah selesai. Peribahasa-peribahasa ini ditujukan kepada mereka yang selalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang sepele, kepada mereka yang berlarut-larut dalam kesedihan, dan kepada mereka yang tak habis-habisnya menyesali masa lalu. Orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, tolaklah kematian itu darimu jika kamu orang-orang yang benar. Ali Imran 168. Jangan kau ulangi selalu kisah perpisahan. Hibur dirimu, pasti akan terhibur.
Banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya kegiatan untuk mengisi kekosongannya. Misalnya membekali diri dengan amal soleh, melakukan kebaikan kepada sesama, menjenguk orang sakit, melakukan ziarah kubur, memelihara masjid, ikut serta dalam kegiatan sosial, menjalin hubungan dengan orang-orang yang dicintai Allah, menertibkan rumah dan kantor, melakukan olahraga yang bermanfaat serta membantu orang-orang fakir, lemah dan janda. Sesungguhnya kamu telah bekerja sungguh-sungguh menuju Rabbmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Al-Insyiqaq 6. Aku tak pernah melihat orang yang sama dengan kebaikan. Rasanya manis dan bentuknya sangat menarik hati. Bacalah sejarah, niscaya Anda akan dapatkan cerita tentang orang-orang yang menderita, orang-orang yang terampas hak mereka, dan orang-orang yang mendapat musibah. Setelah menguraikan pasal-pasal dalam pembahasan ini, saya akan memaparkan kisah orang-orang yang menderita dengan judul Ta'assah bil Mankubin. Turutlah prihatin atas nasib orang-orang yang menderita. Bacalah sejarah, di dalamnya ada ibrah. Suatu kaum akan sesat jika tak mengerti kabar mereka. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami kisahkan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Hud 120. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Yusuf 111. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Al-A'raf 176. Umar mengatakan, ketika pagi tiba, saya tidak punya target apapun, kecuali saya akan menikmati semua qada ilahi. Silahkan kematian membidikku semaumu, karena aku telah berlatih untuk berani. Artinya Umar sangat rileks menghadapi qada Allah, baik yang manis maupun yang pahit. Ada yang mengatakan, saya tidak peduli kendaraan mana yang akan saya naiki. Jika harus mengendarai kefakiran, maka itu artinya harus bersabar. Dan jika harus mengendarai kekayaan, maka itu artinya harus bersyukur. Dalam 1 tahun, Abu Su'aib Al-Husali telah ditinggal mati oleh 8 anaknya karena wabah penyakit. Kira-kira apa yang akan dia katakan? Dia hanya percaya, berserah diri, dan tunduk kepada qada Rabb-nya. Dia berkata, kutunjukkan ketabahanku kepada orang-orang yang menghina, bahwa aku tidak pernah gusar terhadap kebimbangan zaman. Jika kematian telah menjulurkan kuku-kukunya, semua jimat yang kau pergunakan tak akan berguna. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. At-Taghabun 11. Ibnu Abbas buta, dan untuk menghibur diri ia berkata, jika Allah telah mengambil cahaya dari kedua mataku, tapi di dalam nurani dan hatiku masih ada cahaya. Hatiku cerdik dan akalku tidaklah bengkok. Di mulutku ada yang tajam seperti pedang terhunus. Itu hanyalah kiat Ibnu Abbas untuk menghibur diri dengan banyaknya nikmat yang telah diberikan kepadanya. Bagi dia toh hanya kehilangan sebagian kecil saja dari keseluruhan nikmat yang diterima. Kaki Urwa ibnu Zubair buntung dan pada saat yang sama anaknya meninggal. Katanya, ya Allah, segala puji bagi Engkau. Jika Engkau mengambil, maka sebenarnya Engkau telah memberi. Jika Engkau mendatangkan cobaan, maka sesungguhnya Engkau telah memberikan kesehatan. Engkau telah mengurniakan 4 anggota tubuh kepadaku dan Engkau cabut 1 dariku. Engkau karuniakan padaku 4 anak dan Engkau cabut 1 di antaranya. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Al-Insan 12. Sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Ar-Rad 24. Ketika Abdullah ibnu As-Samah, saudara Duraid, terbunuh, maka Duraid pun menghibur dirinya setelah menyadari bahwa dirinya telah membela saudaranya itu sekuat tenaga. Namun tidak ada jalan untuk menghindari takdir. Saat kematian saudaranya, Abdullah, Duraid berkata, aku telah memukul kuda karenanya hingga cerai-berai, hingga tampak padaku warna hitam yang pekat. Pukulan seseorang yang membela saudaranya, namun dia tahu bahwa manusia tidak akan abadi. Aku rendahkan emosiku karena aku tidak mengatakan padanya, kau bohong, dan aku tidak kikir atas apa yang ada di genggamanku. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa dia pernah memberi nasihat dan menghibur orang-orang yang terkena musibah. Biarkanlah hari-hari melakukan apa yang dia mau,
dan relakan jiwamu jika qada telah ditetapkan. Jika qada telah turun, tak ada yang sanggup mencegahnya, tidak juga bumi dan langit. Abul Atahiyah berkata, berapa kali sesuatu yang kau benci datang mengunjungimu, yang Allah turunkan namun kau tidak menyukainya. Berapa kali kita takut kepada kematian, namun ternyata kematian itu tak kunjung tiba. Berapa kali kita mengira bahwa apa yang datang kepada kita adalah sebuah ketentuan dan akhir dari segalanya, namun ternyata itu justru semangat baru, kekuatan, dan survive. Berapa kali kita merasa bahwa jalan yang kita lalui menjepit kita, tali yang kita pegang putus, dan bentangan cakrawala yang ada di depan mata kita tiba-tiba menjadi gelap pekat. Namun ternyata itu adalah kemenangan, pertolongan, kebaikan, dan kabar baik. Katakanlah Allah menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Al-An'am 64. Berapa kali dunia yang ada di depan kita tiba-tiba menjadi gelap pekat. Jiwa kita terasa sesak dan bumi seakan menyempit. Namun tiba-tiba semua itu menjelma menjadi kebaikan, kemudahan, dan pertolongan. Jika Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya kecuali Dia. Al-An'am 17. Bagaimana mungkin orang yang sadar bahwa Allah lah yang mengendalikan segalanya, lalu dia akan takut kepada orang lain? Bagaimana mungkin orang yang sadar bahwa segala sesuatu itu ada di bawah kekuasaan Allah, lalu akan takut kepada orang-orang yang juga berada di bawah kekuasaannya? Bagaimana mungkin orang yang takut kepada Allah juga takut kepada selain Allah, padahal Allah telah berfirman, maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ali Imran 175. Kemuliaan itu ada di tangan Allah, ada di tangan Rasulnya dan orang-orang mukmin. Di tangan Allah ada kewenangan, dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. As-Saffat 178. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi, yakni hari kiamat. Al-Mu'minun 51. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan sebuah hadis qudsi yang berbunyi demikian, demi kemuliaan dan keagunganku, tidaklah seorang hamba meminta perlindungan kepadaku, kemudian langit dan bumi ingin memperdayakannya. Pasti aku akan membuatkan baginya jalan keluar dan kemudahan. Dan demi kemuliaan dan keagunganku, tidaklah seseorang meminta perlindungan kepada selain aku, kecuali akan aku balikkan bumi dari kedua kakinya. Ibnu Taimiyah berkata, dengan la haula wala quwata illa billah, semua beban bisa ditanggung, semua goncangan bisa diatasi, dan semua kemuliaan bisa digapai. Oleh karena itu camkanlah kalimat itu, wahai hamba Allah, sebab kalimat itu merupakan salah satu simpanan surga, salah satu danau kebahagiaan, dan merupakan salah satu jalan menuju ketenangan dan kelapangan hati.